Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajah 75 hadir ini mau menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Karena saya lihat ini ada teman ini mengutarakan pertanyaan mengenai dunia wallet di daerah Malaysia ya, Sabah. Ya, kebetulan ini di daerah Indonesia saudaraku ya. Jadi oke lah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya saudara-saudara saya ini di daerah Malaysia. Mudah-mudahan sebelumnya saya lanjut kontenku ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan sekeluarga ya. Ya, mudah-mudahan dalam lindungan sekeluarga sehat-sehat walafiat. Kalau sudah berkeluarga, sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Dan dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. Jadi okelah saudaraku, ini ada pertanyaannya saudara kita dari Malaysia. Kalau tidak salah itu Sabah, ya Sabah. Dia menanyakan mengenai kapan waktu panen itu, berapa kali populasi baru bisa kita panen di dalam ruangan RBW. Jadi ini judul lagi saya angkat mengenai berapa kali panen. Berapa kali populasi baru bisa kita panen di dalam ruangan RBW. Yang dia maksud ini bagi pemula ya, karena kalau yang sudah senior tidak bahasa berapa kali populasi. Kalau sudah senior sudah bangunan lama ya, berarti ini bangunan baru ya. Oke lah. Jadi sebelum saya lanjut kontenku lebih melebar, lebih meluas ini saudaraku, tolong ditonton ya, tolong ditonton videonya, disebarluaskan sama teman-teman yang lain yang belum menonton, supaya dia bisa ada ilmu bisa dipetik di dalamnya. Namun sedikit kita harus syukuri ya saudaraku ya. Alangkah lebih bagus lagi kalau banyak bermanfaat buat saudaraku dan bisa dipraktekkan di dalam ruangan RBW maupun di lapangan. Jadi begini saudara, saya lanjut lagi ini tadi mengenai wallet perkembangan di dalam ruangan RBW. Kalau kita mau buka saran di dalam ruangan RBW, istilahnya panennya berarti ini bahasa panen perdana kayaknya ya, kalau tidak salah. Karena pertanyaan berapa kali populasi baru bisa kita buka saran ya. Ya betul, karena kalau sudah buka saran saudaraku itu berarti sudah berhasil, sudah jadi uang ya. Namun sedikit kita harus syukuri, karena sudah jadi kertas, sudah jadi uang, sudah bisa dibelanjakan. Jadi begini saudara-saudara, di dalam bangunan RBW itu yang perlu kita amati, yang perlu kita deteksi, kita lihat dulu bagian kotorannya dulu di dalam. Satu. Yang kedua, kita menoleh ke atas bagian sirip, kita lihat dulu perkembangan sarang walik di dalam. Berkisar berapa sarang yang sudah jadi, berkisar berapa polesan yang dibikin, dan berapa yang berapa anak sudah terbang, istilahnya lepas dari kandangnya, sudah jadi walik dewasa. Jadi itu kalau kita mau buka sarang, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu perkembangan populasi bagian sarang dulu di dalam. Karena cara mengukur walik itu, kalau jumlah sarang kita mau lihat, coba kita perhatikan bagian di dalam ruangan RBW sarang. Kalau bahasa populasi di bawah dari 30 saran itu berarti masih bisa kita pacu. Jangan dibuka dulu kalau perlu. Ya, ini pelajaran buat saudaraku semua ya, dimanapun Anda berada, baik pemula maupun yang sudah senior. Dan begitupun juga yang baru mau merencanakan, mau meniatkan membangun RBW. Karena kalau sudah niat mau membangun bangunan wallet, istilahnya mau mendirikan bangunan, pasti tujuannya lari ke situ ujung-ujungnya nanti.
Ya, itu. Jadi itu saudaraku ya. Tolong disimak itu videonya. Ini video saudaraku supaya bisa kita memahami betul-betul apa yang saya jelaskan nanti ini ke depannya ya. Jadi lanjut dari itu tadi. Itu ruangan di dalam RBW, kalau sarang masih di bawah 30 biji tolong jangan dibuka dulu. Kalau tidak terlalu ada keperluan, istilahnya kan kalau namanya keperluan itu kita mau belanja, terutama itu dalam keluarga. Nah itu terkecuali dalam keadaan terpaksa, silakan buka ya. Insya Allah akan dibikin saran nanti saudaraku. Tapi satu pesan saya, jangan dibuka dulu saudara-saudara kalau belum terbang anak. Dan jangan sekali-kali menggantikan sarang imitasi yang bagi pemula kalau ada sarang baru jadi. Karena burung walet nanti itu yang baru 1-2 kali beranak, yang sudah anaknya jadi anak di situ, istilahnya bertelur, baru anak menetas terbang 2 kali itu. Kalau kita memindahkan anak ke sarang imitasi, biasa burungnya stres. Karena ini burung baru 1-2 kali dia melahirkan di dalam ruangan RBW, di dalam kandang bangunannya ya. Jadi itu pesan saya ya, jangan jangan coba-coba menggantikan sarang imitasi, memindahkan telur atau memindahkan anak kalau baru kecil, baru kita buka sarang, baru kita gantikan sarang imitasi, bahasanya sarang plastik, berupa plastika atau berupa gabus atau berupa apa saja. Lepaskan saja dia beradaptasi, dia bikin sarang sampai dia meletakkan telur, terus dia ngeram sampai netas anak dan terbang. Jadikanlah dia sebagai alami. Biar 1 kali bertelur tidak apa-apa kita buka. Kalau ada kalaunya, ada asbab, ada tapinya, apa itu? Kalau keadaan terpaksa, silakan buka saudaraku. Tidak jadi masalah. Insya Allah, yang penting terbang anaknya, yang penting anak terbang. Tapi kalau kedua kali dan ketiga kali ya jangan dulu dibuka, biarkan dulu populasi. Saya tidak larang buka saudaraku ya, saya tidak larang buka karena demi kebaikan saudara saya di lapangan. Pokoknya teman-teman saya yang terjun di dunia walet, siapapun itu, dimanapun itu. Karena kita itu tujuan itu membangun untuk mencapai keberhasilan, membalas usaha kita dengan hasil keringat kita, kerja keras kita, kejenuhan kita, kegalauan kita, kesabaran kita, insya Allah akan dibalas nanti. Ujungnya itu adalah keberhasilan dan menikmati hasil seperti teman-teman yang sudah merasakan apa yang dia rasakan selama ini ya. Nah itu saudaraku ya, itu cara itu. Kalau mau kita memeriksa cara, kalau mau membuka sarang maksudnya itu gimana caranya kalau kita mau panen, kapan waktu kita panen ini, maksudnya tingkatan keberapa kali populasi, berapa kali nanti beranak baru kita bisa buka sarang. Sebenarnya sarang itu saudaraku tidak menentu. Biar 2 sarang jadi di dalam, kalau kita mau buka bisa. Biar dua sarang. Kalau sudah jadi, sudah terbang anak, silakan buka kalau mau buka. Nah itu tadi 1, jangan dibuka kalau tidak terbang anak ya. Jangan juga mengadakan pemasangan sarang imitasi menggantikan tadi sarang asli, baru itu yang ada telur yang ada anak kita pindahkan dia sarang imitasi, baru kita ambil itu sarang asli, karena itu sarang asli kan kita mau jual.
istilahnya sarang pancingan. Itu kan sarang imitasi, itu kan sarang pancingan. Karena semua saya pernah adakan itu, begitu ya. Tapi kalau saya saudaraku ya, kalau tidak terlalu keperluan, istilahnya mendadak, biarkan dulu populasi nomor 1. Kalau seumpamanya 30 sarang, karena kemarin juga ada teman menelpon. Ini menelpon dia itu kerja, kalau tidak salah dia di Satpol PP. Tidak, mohon maaf, dia di Damkar, pemadam kebakaran. Dia nelpon sama saya. Karena dia ambil suara sama saya. Saya pandui dari jarak jauh. Tapi alhamdulillah perkembangan waliknya luar biasa, agak cukup lumayan. Begitu pun juga saran sudah jadi. Umur dia punya bangunan itu 1,5 tahun. Dia selalu konsultasi mengenai saya, tulis di bawah kolom komentar jalan apa yang perlu saya utarakan bang supaya cepat itu populasi. Kan saya sudah jelaskan semua langkah-langkahnya, trik-triknya, per detail, secara lambat laun, ya. Jadi itu saudaraku. Kalau bahasa populasi berapa kali itu, kapan populasinya, berapa kali populasi waliknya itu baru bisa kita buka sarangnya. Jadi itu masalah sarang saudaraku, tidak jadi masalah kita buka. Ada bahasa saya tadi, biar 2 bisa juga kita buka. Itu tetapinya tadi diusahakan nanti anak terbang baru kita ambil. Tidak apa-apa, biar kita buka itu. Biar 1 kali dia tempati bertelur sampai netas anak terbang, bisa kita ambil. Tidak apa-apa. Hanya pesan saya selalu diusahakan dulu, biarkan dulu sarang dulu di dalam. Istilahnya kalau perlu berkali-kali dulu beranak, bertelur. Kalau bahasa panennya berapa kali populasinya baru kita panen, tidak jadi masalah saudaraku. Biar 1 kali terbang anak bisa dibuka, bisa, tidak apa-apa. Kan itu sudah jadi uang. Saya juga betulkan saudaraku, pertanyaan ini sangat-sangat bagus. Ini bisa memecahkan masalah. Karena selalu kewaswasan itu memang begitu. Banyak petani itu selalu kewaswasan. Jangan-jangan saya buka ini sarang nanti burungnya stres. Karena baru 1 kali 2 kali tempati bertelur, anaknya sudah terbang. Tapi sudah kosong. Kalau saya buka ini gimana ya? Karena sedangkan burung di dalam ruangan RBW ini. Dengar ya. Jangan di dalam ruangan RBW. Kalau saya buka sarangnya ini sedangkan baru 1 kali dia tempat bertelur, anaknya sudah terbang. Silakan buka, kalau mau buka tidak apa-apa. Berarti kalau kita buka sarangnya seumpamanya 2 sarang jadi di dalam, ini pemula ya. Semua kosong, semua anak terbang itu kan 2 sarang, berarti 4 walik jadi. Ini baru 2 sarang. Tambah induk tadi 2. Jantan betina, berarti 6 sudah burung, baru 2 sarang. Ya, ini perhitungan perkalian dalam ruangan RBW populasi. Jadi kalau kita tidak buka sarang, ini tadi 2 sarang berarti 4 burung, karena 1 sarang 2 burung jantan betina. Kalau 2 sarang berarti 4 burung. Ini baru 2 sarang ya. Ini saya berbicara 2 sarang. Saya tidak berbicara burung liar yang masuk di dalam. Jadi ada lagi tambahan burung liar. Lain anak yang jadi, lain yang burung liar yang masuk di kandang. Jadi berlipat berapa kali itu kalau kita lepaskan dulu populasi. Jadi kalau masalah itu pertanyaan saudaraku itu, itulah saya maksud tadi, kewaswasan. Jangan sampai saya buka sarangnya nanti burungnya stres karena baru berapa sarang jadi. Kan banyak itu saya sudah jelaskan, ada 37 sarang, ada 25 sarang, ada 88 sarang. Semua itu pertanyaannya bagaimana cara apa sudah bisa dipanen bang.
Nah, itu semua saya sudah ungkapkan semua itu pertanyaan-pertanyaan saudara kita, semua saya jempol pertanyaan-pertanyaan semua itu karena semua itu bertanya berarti ingin sukses. Itu yang saya suka saudaraku ya. Biar sudah dalami di dunia walek, tidak apa-apa bertanya. Karena kita memang tujuan itu hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Selalu ada bahasa saya, hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan menganggap diri kita itu seakan-akan kita sudah hebat. Ya, bahasanya takabur. Lupa. Sudah mengendalikan diri, tidak mau bertanya karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar. Nah, itu. Makanya selalu saya bilang tidak ada manusia sempurna saudaraku, tidak ada. Tidak ada. Sampai kapan kita itu mencari kesempurnaan? Tidak akan. Karena dunia memang ini hanya untuk tempat sandiwara sementara, bukan selama-lamanya. Jadi kita itu saudaraku ya, saling mengisi, saling memberi, saling menopang, saling mendoakan, saling mengangkat, sabar, ujian banyak, cobaan, hambatan, tantangan, rintangan, banyak macam kita mau hadapi. Jadi itu tadi, lanjut dari itu tadi pertanyaan saudara saya. Kalau itu tadi berapa kali populasi, tidak ketergantungan saudaraku, tidak ada hitungan. Tidak ada hitungan itu. Bila nanti berapa kali populasi, nanti berapa kali anak terbang baru bisa dibuka sarangnya itu. Tidak jadi masalah saudaraku. Kita mau 1 kali anaknya terbang, bisa diambil. Mau 2 kali anaknya terbang, bisa juga diambil. Sampai sarangnya itu kuning, berwarna karena sudah lama, berkali-kali dia sudah menetas anak di situ terbang belum diambil, sampai sarang itu jadi sarang tebal, sarang bakpao, sarang kotor. Kita kalah di sarang, tapi menang di populasi. Jadi yang mana kita mau lewati semua jadi saudaraku. Biar lama itu sarang itu tetap ada harga. Biar lama, biar jadi bakpao tetap lama, tetap ada harga. Hanya kalau jadi bakpao itu paling 1 kali kita panen, di belakangnya nanti kita panen sarang yang cantik, sarang yang berkualitas. 1 kali terbang bisa kita buka lagi, cetak lagi sarang, terbang lagi anak, buka lagi. Hanya pertama saudaraku, yang saya suruh bersabar, hanya pertama. Saya tidak pernah mengatakan bersabar seterusnya. Yang kemarin-kemarin saya ungkit itu mengenai tentang kesabaran. Sampai kapan bersabar? Saya kan sudah bahas. Kalau saudara tidak kuat bersabar, ya mau diapa lagi? Karena kalau bahasa kesabaran kita mau hilangkan di jati diri kita itu, wah, tidak ada gunanya kita sebagai manusia, sebagai seorang insan, ciptaan. Kalau kita mau hilangkan itu kesabaran, sedangkan itu kita lahir itu adalah selalu diuji. Di dalam perut saja kita itu belum lahir, di dalam kandungan ibu selalu itu seorang ibu itu mencari sesuatu karena dia ngidam mencari untuk ngidam bayi di dalam. Ini belum lahir kita. Jadi itu cobaan tidak pernah lepas. Begitupun juga kesabaran. Jangan sekali-kali saudaraku mengatakan sampai kapan saya bersabar. Berarti itu kalau bahasa kita mengatakan sampai kapan kita bersabar, berarti itu bahasa mengalah, bahasa pasrah. Kalau saya mengungkit ya masalah riwayat ini sedikit siraman rohani. Mengungkit mengenai masalah perjalanannya para nabi. Nabi apa itu yang bersabar berapa ratus tahun sampai tinggal kulit dengan tulang. Hanya dia minta, ya Allah jangan ambil lidah saya, karena kapan kau ambil lidah saya tidak bisa lagi mengucapkan dirimu ya Allah. Maksudnya bersikir. Berapa ratus tahun itu dia bersabar. Kita itu
Baru berapa lama bersabar? Sampai kapan bersabar? Aduh, memang manusia. Kalau perjalanannya dulu Nabi ya, saya kan bukan ustaz, saya juga bukan ustaz, tetapi sedikit ini karena kita membahas ini mengenai walek adalah burung ababil, pemberian rezeki itu dari Allah juga, dan kita sekali-kali itu mengingat diri kita bisa mengkaji diri kita bisa memahami hati nurani kita, sebenarnya siapa saya ini. Nah, itu selalu saya kasih motivasi saudara kita, kasih masukan, pemahaman, penjiwaan, ya. Jadi saya berbicara itu saudaraku bukan bahasa walek saja, saya bahas mengenai juga jati diri, supaya kita paham siapa diri kita sebenarnya. Itu yang saya maksud. Ya, itu semua. Kalau kita mau memahami diri kita, ada bahasa saya saudaraku ya. Kalau bersabar itu jangan ucapan saja, bersyukur juga begitu, jangan ucapan saja. Kalau ucapan itu saudaraku hanya lewat kayak angin, lepas itu di bawah udara. Tapi kalau kita berpegang di dalam, di hati nurani kita sekecil itu, mudah-mudahan ya saudaraku ya. Karena kita itu bukan kita itu sebagai umat Islam saja, semua agama, yang penting dia bernapas. Makanya saya bilang seorang insan ciptaan, bukan bilang agama Islam saja, semua agama Islam, agama Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, semua tanpa terkecuali, yang penting dia bernapas, itu semua ciptaan. Makhluk hidup itu ciptaan, tidak ada agamanya itu makhluk hidup, tapi dia hidup. Dulu tidak ada, akhirnya dia ada, dan dia akan nanti tiada. Paham maksud saya ya? Itu mengkaji namanya ilmu walek, memahami jati diri kita dan memahami walek itu. Jangan hasil saja kita mau hitung hasil. Sedangkan ini hasil yang kita kerjakan ini pemberian dari mana, dan yang mengerjakan ini mencari hasil nanti kan kita yang mencari, dan ciptaan dari mana juga. Kita ciptaan dari mana? Dari mana? Kan Anda tahu toh. Tidak usah terlalu saya membahas karena saya bukan ranah-ranah saya ini. Ini bukan, tapi perlu saya kasih pemahaman saudaraku yang sudah paham, alhamdulillah syukur. Karena saya selalu mengatakan saya itu tidak ada apa-apanya. Saya manusia biasa. Saya tidak punya kelebihan, tapi saya miliki adalah kesyukuran. Itu yang saya miliki saudaraku. Kalau bahasa kesabaran, berapa lama saya jalani namanya kesabaran saudara di dunia walek. Banyak keluhan, pernah semua saya cerita kan, pernah saya ungkap itu semua, pernah saya ungkap. Masih banyak yang belum saya ungkap itu, masalah mengenai perjalanan walek di dunia walek saya. Tapi ya sabar. Kalau saya mau mengeluh, sampai kapan saya bersabar? Sama jawabannya yang kemarin-kemarin itu. Jadi jangan saudaraku, bahasa bersabar itu pokoknya kita kerja telaten, ya. Nah, kalau memang ada kegagalan, justru kegagalan kita itu di situ kita belajar. Karena di kegagalan itu adalah faktor untuk menuju kesuksesan. Kan tidak selamanya kegagalan itu jelek. Bukan bilang nanti berhasil orang bagus, belum tentu. Banyak orang berhasil itu karena lupa darat itu sampai hancur, sampai jatuh kembali ke bawah. Begitu juga kegagalan. Kegagalan itu justru kita belajar di situ. Jangan mengalah dari kegagalan itu. Ya. Jadi itu saudaraku, kembali itu tadi siram rohani sedikit saya kasih info, karena kalau saya membahas mengenai pendalaman masalah hati nurani kita, jati diri kita, ya tidak usah terlalu panjang lebar, cukup ini karena kita ini walek ini adalah persoalan rezeki ya, persoalan rezeki, bukan plastik. Plastik itu dibikin, dicetak, ya. Ini walek ini bernapas, dia terbang. Kita tidak bisa menguasai dia.
Makanya selalu ada saya bilang, walik itu gampang-gampang susah. Nah itu pahami itu bahasa saya itu gampang-gampang susah. Itu mendalam itu saudara, kalau kita pahami itu walik itu gampang-gampang susah. Ya terserah kita yang mau dalami bagaimana. Jadi lanjut dari itu tadi saudaraku, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya tadi itu yang tidak berkenan ya. Ya lanjut dari itu tadi. Jadi itu tadi cara kalau kita mau buka saran saudaraku tidak menentu ya. Ya tidak menentu, bagus sekali pertanyaan saudaraku ini di Sabah, di Malaysia. Ya, negara tetangga. Alhamdulillah mau sharing. Mudah-mudahan tambah banyak nih teman-teman di sana ya. Silakan ya. Silakan saudaraku ya, kasih teman-teman info, tolong kalau mau di subscribe ya alhamdulillah, kalau tidak ya enggak apa-apa juga ya. Yang penting saya salurkan ilmu saya ke teman-teman, karena itu bagi saya itu adalah amanah ya, amanah untuk teman-temanku, gimana supaya saya berhasil dimanfaatkan ya. Ya itu itu maksud saya. Cukup itu kalau saudara memanfaatkan ilmu berhasil, itulah jadi pahala sedekah jariah bagi saya ya. Ya itu. Jadi okelah saudaraku, karena ini keringat juga. Itu tadi lanjut dari itu saudaraku. Jadi kalau cara mendeteksi di bagian dalam ruangan itu tidak jadi masalah. Kita mau panen berapa saran jadi tidak apa-apa kita panen. Hanya saya mengatakan tadi utamakan dulu populasi ya. Populasi itu adalah gimana caranya supaya di dalam ruangan RBW itu cepat berkembang biak itu anak walek dan aman. Apabila waliknya aman itu berkembang biak, anaknya itu akan nyata cepat bikin sarang. Kalau dia bikin sarang, cetak sarang itu akan banyak peletakan telur di sarang dan itu yang telur nanti jadi terbang anak lagi, jadi populasi penerus untuk masa kedepannya. Karena itu walik itu ada masa punah. Maksudnya itu masa punah ada, nanti waktunya itu walik mati. Kalau kita manusia itu meninggal. Kembali lagi situ tadi itu. Dari tidak ada ke ada, dan ada ke tiada. Kembali itu. Kita mau lepas kemana bos? Kita menganggap diri kita itu hidup kekal. Tidak ada manusia hidup kekal. Tidak ada manusia hidup kekal. Begitu juga rezeki. Jadi itu yang rezeki kita, itu yang ilmu yang kita serahkan sama orang, digunakan orang, itu yang rezeki yang kita bawa. Kalau uang, harta benda, jangan mengatakan saya sudah berhasil, justru itu cobaan bos. Tidak berhasil juga nanti bilang capek bersabar. Yang mana yang mau dicari? Tidak berhasil, capek bersabar. Sampai kapan saya bersabar? Sekarang dikasih rezeki banyak, itu cobaan juga bos. Apa mampu dikasih rezeki bisa melihat orang yang dibawa, yang tidak mampu, yang sudah yatim piatu, sudah meninggal ibu dan bapaknya. Apa mampu meringankan tangan sama mereka saudaraku? Jadi sudah kasih rezeki ya. Jadi itu dikasih kita rezeki, itu cobaan juga itu. Jadi kita itu dikasih cobaan, kendala, miskin dan kaya semua adalah cobaan. Semua ini faktor kesabaran kita hadapi. Jadi mau lari kemana? Gagal dan berhasil semua dicoba. Makanya saya bilang saudaraku ya, santai saja. Itu bahasa saja, santai saja. Jadi okelah, itu tadi teman-temanku yang tadi bertanya itu sangat-sangat bagus. Kalau masalah mau panen saudaraku, berapa kali itu populasi baru kita bisa panen? Tidak menentu saudara, tidak menentu itu cara panen. Ya, tidak menentu, silakan panen. Ya, tapi kalau perlu itu usahakan terbang dulu anak. Usahakan terbang anak, tidak menentu ya. Kita mau istilahnya berkali-kali bertelur itu baru bisa kita buka. Yang penting satu pesan saya, usahakan itu bagian dalamnya kita rawat betul ya. Ya, kita rawat betul. Usahakan kelembaban, suhu, ruangannya gelap. Yang mau bikin piling di dalam istilahnya sekat-sekat silakan. Tapi itu sekatnya atur.
Jangan asal iskat-iskat, istilahnya bikin kayak kamar-kamar. Karena walik itu dia tidak jalan di dalam seperti kita manusia. Walik itu terbang. Nanti kalau banyak skat itu nanti baku tabrak-tabrak. Akhirnya kalau burungnya padat banyak yang mati, banyak yang jatuh karena banyak skat. Ya, nah jadi masalah tidak apa-apa saudara ya. Jadi itu kalau di walik itu betul-betul kita itu bagian di dalam ruangan RBW optimalkan. Kasih haknya walik, kasih haknya dia. Insya Allah kalau kita kasih haknya dia, akan dia balas apa yang kita lakukan di dalam ruangan RBW. Insya Allah walik itu akan membalas. Dia bikinkan kita sarang, dia bertelur, dia beranak. Istilahnya dia anaknya mentas terbang. Datang anaknya nanti itu lambat laun justru anak nanti itu dia bisa membawa lagi burung liar masuk di dalam karena dia ngikut itu burung liar, akhirnya tambah banyak. Oh banyak saudara-saudara banyak. Alhamdulillah karena bukan mengenai hanya pemula. Ini di luar lapangan itu sudah ada berapa bangunan itu sudah jadi bangunannya sampai 5-6 bangunannya, tapi alhamdulillah dia masih bertanya sama saya. Hanya saya mengatakan apa kelebihan saya, kita sudah berhasil, masih bertanya sama saya. Sedangkan dia lebih banyak bangunannya daripada saya. Tapi alhamdulillah karena dia membutuhkan itu namanya ilmu, ya. Nah, itu tujuan saudaraku ya. Ya, jadi okelah saudaraku. Itu tadi sudah kupas tadi mengenai tadi itu berapa kali populasi baru kita buka sarang di dalam ruangan RBW, tidak menentu. Tidak menentu. Saya ulangi lagi ya, tidak menentu. 2 sarang jadi, 3 sarang jadi, tidak apa-apa kita buka. Hanya pesan saya usahakan itu anak terbang, ya. Terbang dan jangan sekali-kali mengadakan penggantian sarang, memindahkan telur atau memindahkan anak kalau baru sarang sedikit, ya. Beda kalau walet di dalam ruangan RBW sudah padat, ya, sudah populasinya itu sudah luar biasa sampai ribuan. Tidak jadi masalah penggantian sarang imitasi, tidak jadi masalah kalau itu, ya. Hanya ini yang teman-teman saya, saudara-saudaraku, ya, itu pemahaman yang saya kasih itu namun siraman rohani sedikit itu tolong disimak ya. Ya jadi itulah tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada mau ditanyakan saudara, silakan tulis di bawah kolom komentar ya. Silakan tulis di bawah kolom komentar. Kalau panjang jawabannya nanti saya jawab melalui konten tutorial ya. Rahasia mengenai sukses sarang walet ya. Tapi kalau pendek pertanyaannya, insya Allah saya jawab dengan tulisan singkat. Ya, kalau ada yang tidak terjawab itu pertanyaan di bawah, mohon maaf ya saudaraku, apakah saya tidak lihat, apakah saya tidak lihat atau saya lupa. Tapi insya Allah semenjak saya lihat itu akan saya balas ya. Dan mudah-mudahan selalu ada doa di dalamnya itu. Jadi semua teman-temanku di lapangan itu, baik yang sudah terjun di dunia walik, belum terjun baru ada niat, begitu punya teman-teman yang lain, biar bukan dunia walik, kita saling itu mendoakan tanpa terkecuali dan tidak pernah membedakan agama apapun. Yang penting dia bernapas, manusia itu bernapas. Karena kita itu saling, istilahnya saling menopang, saling merespon ya. Jadi kalau saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilap terselip, karena saya itu manusia tidak pernah sempurna ya, tapi saya selalu syukuri sedikit dan banyaknya, dan banyak dan sedikitnya kembali ke situ ya. Selalu saya berkata, saya selalu mengalah, saya tidak ada apa-apanya ya. Ada yang kuasa, saya hanya ciptaan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke? Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saudaraku. Mudah-mudahan teman-temanku saya doakan semua sukses di sana ya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya dan dibahagiakan selalu. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.